Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas 6A Manajemen akan mempresentasikan materi tentang pengguna dan pengembangan sistem. Disusun oleh saya sendiri, Sri Anissa Pratiwi, MPM 0211180021. Yang kedua Muhammad Raihan, MPM 0211180038. Yang ketiga Nurisma Novita, MPM 02118252. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nurisma Novita. Pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai kategori sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen terbagi lagi menjadi beberapa macam kategori. Fungsi kinerja dari setiap kategori SIM berbeda-beda, yang otomatis pihak pelaku manajemen yang melakukannya juga berlainan. Ini kategori sistem informasi manajemen yang dimaksud. Pertama, ada Executive Information System. Kategori sistem informasi manajemen yang pertama adalah Executive Informasi System yang diangkat ACE. Kategori ini biasanya digunakan oleh pihak manajemen yang senior ketika mereka akan membuat satu kebijakan, yang mana kebijakan atau keputusan tersebut nantinya akan mempengaruhi seluruh organisasi. Bisa disimpulkan kategori ini adalah sebuah perangkat yang akan digunakan jika data informasi yang dibutuhkan memiliki tingkat akurasi tinggi. Next. Yang kedua ada Marketing Information System. Kategori yang kedua adalah Marketing Information System yang disingkat MKIS. Biasanya sistem informasi manajemen ini digunakan oleh para tenaga marketing di dalam melaporkan progres kinerja, termasuk historis progres pemasaran yang terjadi di periode tertentu. Selain itu, data informasi yang dihasilkan juga dijadikan dasar penentuan kebijakan untuk tindakan pemasaran di masa yang akan datang. Ketiga, ada Business Intelligence System. Business Intelligence System adalah kategori sistem informasi manajemen yang digunakan untuk operasi-operasi dalam penentuan kebijakan bisnis. Dasarnya adalah pengumpulan, integrasi, serta hasil dari riset data dan informasi yang sudah dikumpulkan sebelumnya. Kategori ini sama dengan ACE, cuma yang membedakan adalah siapa yang menggunakannya. Jika ACE digunakan oleh manajemen senior, sedangkan kalau Business Intelligence System digunakan oleh jabatan yang berada di bawahnya. Next. Lalu ada tanggap terhadap perubahan dalam layanan organisasi. Pada saat ini, perubahan yang terus-menerus terjadi membuat perusahaan harus berusaha menyesuaikan diri untuk membuat suatu perubahan. Diperlukan strategi secara cepat dan tepat untuk menghadapi perkembangan teknologi dan kompetisi yang semakin berat, sehingga perusahaan harus selalu tanggap untuk menyikapinya. Apabila sebuah organisasi tidak tanggap terhadap perubahan yang terjadi pada lingkungan bisnisnya, maka organisasi tersebut secara tidak langsung sudah mematikan pasarnya sendiri. Menghadapi perubahan yang terjadi begitu cepat dalam industri, maka people, proses, dan teknologi menjadi sangat penting untuk di-manage dalam perusahaan. Sikap tanggap terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dalam berbagai bidang di luar organisasi yang pengaruhnya dirasakan dalam pelaksanaan tugas fungsional organisasi. Perubahan-perubahan tersebut berimplikasi terhadap kualitas, jenis, dan bentuk informasi yang diperlukan dalam menyusun rencana yang pada gilirannya mungkin menuntut perubahan dalam prosedur kerja. Perubahan bertujuan agar organisasi tidak menjadi statis, melainkan tetap dinamis dalam menghadapi perkembangan zaman. Kemajuan teknologi dan bidang pelayanan masyarakat adalah peningkatan kesadaran masyarakat akan pelayanan yang berkualitas. Perubahan terdiri dari 3 tipe yang berbeda, di mana setiap tipe memerlukan strategi manajemen perubahan yang berbeda pula. 3 macam perubahan tersebut adalah: pertama, ada perubahan rutin, di mana telah direncanakan dan dibangun melalui proses organisasi. Kedua, ada perubahan peningkatan yang mencakup keuntungan atau nilai yang telah dicapai organisasi.
Yang ketiga, ada perubahan inovatif yang mencakup cara bagaimana organisasi memberikan pelayanannya. Kemudian akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini ada end user computing. End user computing adalah pengembangan seluruh atau sebagian sistem berbasis komputer oleh user. Dalam end user computing system, end user menggunakan stasiun kerja mikrokomputer dan bermacam perangkat lunak untuk mendapatkan kembali informasi, pendukung keputusan, dan pengembangan aplikasi. Sebagai contoh, pengguna dapat mengirim surat elektronik, menggerakkan model analitik, atau membangun aplikasi bisnis yang baru. End user computing adalah sebuah konsep dalam rekayasa perangkat lunak yang mengacu kepada abstraksi dari kelompok orang-orang yang pada akhirnya akan mengoperasikan software, yaitu pengguna yang diharapkan atau target user. Abstraksi ini dimaksudkan untuk dapat berguna dalam informasi yang diyakini relevan dalam proyek tertentu. Mengapa end user computing terjadi? End user computing berkembang karena 4 pengaruh utama. Yang pertama, meningkatkan pengetahuan tentang komputer. Selama awal 1980-an, dampak dari program-program pendidikan komputer di tingkat universitas dan pra-universitas sangat terasa. Berbagai tingkatan manajemen, terutama di tingkat bawah, mulai diisi oleh orang-orang yang mengerti komputer. 2. Antrian jasa informasi. Para spesialis informasi selalu memiliki lebih banyak pekerjaan daripada yang dapat mereka tangani. Situasi ini menjadi kritis selama awal 1980-an saat para pemakai mulai meminta jasa-jasa informasi untuk dukungan sistem tambahan. Unit jasa informasi tidak dapat menangani dengan cepat dan terjadi timbunan pekerjaan yang menunggu untuk diolah komputer. Sebagai pemakai bahkan harus menunggu 2 atau 3 tahun agar pekerjaannya dapat melewati timbunan permintaan yang belum dikerjakan. Yang ketiga, perangkat keras yang murah. Pada periode yang sama, pasar dibanjiri komputer mikro yang murah. Para pemakai dapat memperoleh perangkat keras mereka sendiri dengan memesan pada toko komputer lokal melalui telepon dan membayarnya dengan dana kas kecil. Yang keempat, perangkat lunak jadi. Perusahaan perangkat keras maupun perangkat lunak memproduksi perangkat lunak yang mampu melaksanakan tugas-tugas akuntansi dasar maupun menyediakan untuk pengambilan keputusan. Perangkat lunak jadi ini menawarkan dukungan yang lebih baik dan kemudahan penggunaannya, dan memampukan perusahaan dan pemakai individu dengan sedikit atau tanpa keahlian komputer untuk menerapkan sistem berbasis komputer. Di sini ada manfaat end user computing. End user computing memberikan 2 manfaat utama. Yang pertama, menyamakan kemampuan dan tantangan. Pemindahan beban kerja pengembangan sistem area. Pemakai membebaskan para spesialis untuk berkonsentrasi pada sistem yang rumit berlingkup organisasi, sehingga mereka dapat bekerja lebih baik pada area-area tersebut. Spesialis juga dapat mencurahkan lebih banyak waktu untuk memelihara sistem yang ada sebagai area tanggung jawab yang penting. Yang kedua, mengurangi kesenjangan komunikasi. Kesulitan komunikasi antar pemakai dan para spesialis informasi telah mengganggu pengembangan sistem sejak awal komputer. Pemakai memahami area permasalahan tetapi tidak mengerti teknologi komputer. Sebaliknya, spesialis adalah pakar dari teknologi tetapi tidak menguasai area permasalahan. Dengan membiarkan pemakai mengembangkan aplikasi mereka sendiri, tidak ada kesenjangan komunikasi karena tidak diperlukan komunikasi. Demikian pula saat pemakai mengembangkan sebagian sistem mereka, kesenjangan ini berkurang.
Kedua manfaat ini menghasilkan pengembangan sistem yang lebih baik yang dihasilkan oleh spesies informasi yang berusaha mengerjakan sebagian besar pekerjaan itu sendiri. Di sini ada resiko end user computing. Yang pertama, sistem yang buruk sasarannya, pemakai akhir mungkin menerapkan komputer kemungkinan penerapannya yang seharusnya dengan cara lain, misalnya manual. Yang kedua, sistem yang buruk rancangan dan dokumentasinya. Pemakai akhir meskipun telah memiliki pengetahuan yang tinggi, tidak dapat menandingi profesionalisme spesialis informasi dalam merancang sistem. Ketergesaan untuk menjalankan sistem, pemakai akhir cenderung mengabaikan perlunya mendokumentasikan rancangan mereka supaya sistem ini dapat terpelihara. Yang ketiga, penggunaan sumber daya informasi yang tidak efisien. Hal ini dikarenakan saat tidak ada pengendalian terpusat atas perolehan perangkat keras dan perangkat lunak, akhirnya perusahaan dapat memiliki perangkat keras yang tidak kompatibel dan perangkat lunak yang berlebihan. Yang keempat, hilangnya integritas data. Kurang hati-hatinya pemakai akhir dapat dalam memasukkan data ke dalam database perusahaan yang menyebabkan hasilnya adalah output yang tercemar yang dapat menyebabkan manajer membuat keputusan yang keliru. Yang kelima, hilangnya keamanan. Pemakai akhir mungkin tidak melindungi data dan perangkat lunaknya. Disket dibiarkan tergeletak di meja, hasil cetakan dibuang di keranjang sampah, pintu ke ruang komputer dibiarkan tidak terkunci, dan lain-lain. Kriminal komputer dapat mengakses sistem dan membahayakan perusahaan dengan berbagai macam cara. Yang keenam, hilangnya pengendalian. Para pemakai mengembangkan sistem untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri tanpa menyesuaikan pada suatu rencana yang memastikan komputer bagi perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Raihan. End user sebagai data yang berharga. End user computing memberikan keuntungan baik kepada perusahaan maupun pemakai. Yang pertama, ada perusahaan akan memperoleh keuntungan dengan memindahkan beberapa muatan kerja dari bagian pelayanan informasi kepada end user. Yang kedua, tidak diikutsertakannya spesialis informasi dalam proses pengembangan bisa mengatasi masalah yang telah mengganggu pengimplementasian sepanjang era komputer yaitu komunikasi. Hasil akhir dari kedua keuntungan tersebut adalah bahwa akan tercapainya tingkat keterampilan pengguna komputer yang lebih tinggi. Sedangkan keuntungan yang paling penting adalah dalam dukungan kebutuhan pemakai dalam memecahkan masalah dan sistem, memberikan apa yang dibutuhkan oleh pemakai. Next. Komputasi end user. Komputasi end user berarti pengembangan seluruh atau sebagian sistem informasi oleh pengguna. Penyebab timbulnya end user ada dampak pendidikan komputer, antrian layanan informasi, murahnya perangkat keras, perangkat lunak siap dipakai. Kesimpulannya, bahwa end user computing merupakan pengembangan seluruh atau sebagian sistem berbasis komputer oleh pemakai akhir. End user mempunyai manfaat seperti menyeimbangkan kemampuan dan tantangan, mengurangi kesenjangan komunikasi, kreasi, pengendalian, dan implementasi oleh pemakai, kecepatan waktu, fleksibilitas, dan kemudahan pengguna. Namun selain manfaat end user, juga mempunyai dampak buruk terhadap psikologi, yaitu antisosial, komputer aksiensi, dan edik terhadap internet. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.